Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Mata Ajar Promosi Kesehatan yang beranggotakan Anggita Julianti, Nadia Silva Irawan, Cynthia Anugrah, Muhammad Rizky, dan Ridwan Mutba Solihan. Di sini kami akan mempromosikan tentang bagaimana cara agar mengatasi keseharian yang dapat menyebabkan kesehatan kita agar teratur. Boleh disimak video sebagai berikut. Yang kedua yaitu sering lelah. Nah, tubuh cepat lelah, waspadai berbagai penyakit berikut. Lelah dapat dikatakan normal jika bisa diatasi dengan tidur atau istirahat. Namun, jika rasa lelah tak kunjung hilang meski waktu tidur telah tercukupi, mungkin saja ini merupakan tanda adanya gangguan kesehatan. Lelah biasanya dirasakan setelah beraktivitas panjang atau saat Anda kurang tidur. Namun, ada juga rasa lelah yang muncul sebagai gejala dari kondisi medis tertentu. Kondisi ini tentunya tidak hilang hanya dengan tidur atau beristirahat saja. Rasa lelah yang menjadi gejala suatu penyakit umumnya ditandai dengan tidak adanya energi untuk beraktivitas atau bahkan bergerak dan berlangsung sepanjang hari. Kelelahan ini tentunya dapat menghambat rutinitas Anda sehari-hari dan harus segera mendapatkan penanganan medis. Penyakit yang dapat menyebabkan cepat lelah diantaranya yang pertama ada anemia, yang kedua ada gagal jantung, yang ketiga ada sindrom kelelahan kronis, yang keempat ada sleep apnea, yang kelima ada penyakit tiroid, yang keenam ada penyakit diabetes, yang ketujuh ada gangguan mental, yang kedelapan ada demam kelenjar, kesembilan ada sindrom kaki gelisah, yang kesepuluh ada penyakit celiak. Di sini ada penyebab tubuh cepat lelah dan cara mengatasinya. Penyebab tubuh cepat lelah dan cara mengatasinya di bawah ini adalah beberapa kemungkinan yang Anda alami jika tubuh Anda terasa cepat lelah dan capek yang tidak biasa. Yang pertama yaitu ada kurangnya beristirahat, seperti memang alasan yang klasik, tetapi tidak dipungkiri merupakan hal yang sering diabaikan. Ketika tubuh meminta haknya untuk beristirahat, akan tetapi pekerjaan belum selesai, disitulah awal permasalahan terjadi. Jika terjadi sekali dua kali mungkin tidak akan berpengaruh. Akan tetapi jika terjadi berulang-ulang tentunya berdampak tidak baik lagi bagi kesehatan. Yang kedua ada kekurangan energi. Biasanya disebabkan karena melewatkan sarapan pagi atau kekurangan nutrisi ketika sarapan. Yang ketiga ada kurangnya zat besi dan darah. Kondisi seperti anemia memicu badan gampang lelah dan lemas. Tubuh mudah lelah, pikiran gelisah, dan kepala terasa pusing adalah beberapa akibat yang akan muncul jika kita kekurangan zat besi. Yang keempat ada kurangnya berolahraga. Rutinitas berolahraga akan membantu tubuh untuk memperlancar denyut jantung. Dengan begitu sirkulasi oksigen ke seluruh tubuh akan semakin banyak dan efektif untuk mengurangi efek kelelahan. Yang selanjutnya ada kekurangan vitamin. Kurangnya asupan vitamin ke dalam tubuh tentu saja akan menyebabkan sel-sel dalam tubuh kekurangan asupan oksigen sehingga tubuh mengalami kelelahan. Cukupi kebutuhan vitamin setiap hari supaya tubuh tetap bugar dan berenergi. Bagaimana sih cara mengatasi agar tubuh tidak cepat lelah? Nah, berikut tips untuk cara mengatasi tubuh agar tidak cepat lelah. Yang pertama, minum air secukupnya. Yang kedua, tidur secukupnya. Yang ketiga, berolahraga secara rutin dan teratur. Yang keempat, ada batasi konsumsi kopi atau kafein. Yang kelima, ada diet yang sehat. Keenam, ada batasi konsumsi gula. Yang ketujuh, ada meningkatkan konsumsi protein. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan di dalam video. Ayo hidup sehat, mari lakukan rutinitas berolahraga pagi dan mengkonsumsi zat besi dan vitamin agar tubuh kita merangsang dengan hal-hal yang positif dan tentunya sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Mutba Solihan
dari Prodi dari Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara agar kamu selalu berenergi di pagi hari. Inilah langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk menjaga dan meningkatkan energi di pagi hari. Yang pertama yaitu bangun 15 menit lebih awal. Bangunlah tidur dengan kondisi terburu-buru. Bisa membuat energimu terkuras karena harus melakukan semua persiapan pagi hari dengan cepat. Untuk mencegah hal ini, yuk biasakan bangun 15 menit lebih awal mulai sekarang. Bangun tidur lebih awal akan membuatmu punya waktu untuk mempersiapkan semua kebutuhan di pagi hari tanpa tergesa-gesa. Yang kedua yaitu minum air putih. Tidur semalaman tetap akan menguras cairan tubuhmu. Oleh karena itu, biasakanlah untuk segera minum air putih setelah bangun tidur. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, minum segelas air putih juga bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan energi di pagi hari. Yang ketiga yaitu olahraga ringan. Walaupun kamu bisa menjadwalkan olahraga di sore atau malam hari, tetaplah usahakan untuk melakukan olahraga ringan atau sekedar berjalan santai sebelum berangkat kerja. Dengan begitu, tubuhmu akan melepaskan hormon yang akan membuatmu lebih berenergi. Tidak hanya itu, rutin berolahraga ringan ini di pagi hari juga bisa membuatmu lebih mudah dan lebih nyenyak tidur di malam hari. Yang keempat yaitu hibur diri sejenak. Sebelum memulai aktivitas, tidak ada salahnya menghibur diri sejenak, mendengarkan lagu favorit atau mengobrol santai dengan anggota keluarga. Menghibur diri sejenak di pagi hari akan membuatmu lebih rileks dan lebih siap untuk beraktivitas di pagi hari. Yang kelima yaitu sarapan. Sibuk apapun, kamu tetaplah tidak boleh melewatkan sarapan. Setidaknya ada 2 manfaat yang bisa kamu dapatkan dari rutin sarapan, yaitu memberikan energi untuk beraktivitas dan menurunkan tingkat stres. Tapi ingat, untuk mendapatkan manfaatnya tersebut, makan yang dikonsumsi saat sarapan juga harus sehat. Beberapa pilihan makanan yang bisa kamu konsumsi sebagai menu sarapan adalah nasi, gandum, roti, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Nah, semoga setelah melakukan cara-cara di atas, kamu bisa merasakan lebih berenergi di pagi hari, lebih semangat untuk memulai berbagai aktivitas. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky dari D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang promosi kesehatan kecanduan gadget. Kemajuan zaman di bidang ilmu teknologi semakin berkembang. Teknologi yang sangat populer di era globalisasi ini adalah gadget. Gadget dahulu hanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas, namun pemakaiannya sekarang ini sudah digunakan berbagai kalangan, mulai dari anak usia dini hingga orang dewasa. Perilaku penggunaan gadget dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengetahuan, kurangnya pemahaman tentang dampak penggunaan gadget menjadi anak-anak berperilaku menggunakan gadget secara berlebihan. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan pada penggunanya, apalagi jika mengakses konten tidak baik seperti pornografi ataupun adegan kekerasan. Menurut dari Iswidarmanjaya yang menyatakan, ketika anak telah kecanduan gadget pasti akan menganggap perangkat itu adalah hidupnya. Mereka akan cemas jika gadget tersebut dijauhkan. Sebagian waktunya digunakan untuk bermain gadget. Hal itu akan mengganggu kedekatan dengan orang tua, lingkungan, baik teman sebayanya, sehingga dapat membuat anak menjadi pribadi yang tertutup atau introvert. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses berbagai media informasi dan teknologi dapat menyebabkan anak malas bergerak dan beraktivitas.
Penggunaan gadget yang berlebihan secara terus-menerus tanpa ada batasan waktu dapat berdampak pada gangguan kesehatan. Penggunaan gadget terlalu lama dapat merusak beberapa kemampuan anak, seperti penurunan kemampuan berinteraksi secara langsung. Si anak telah mengalami kecanduan pada gadget. Pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan. Gadget menjadi kebutuhan utama saat ini. Akan tetapi kontrol harus tetap dilakukan supaya perkembangan lainnya dapat tercapai dengan optimal. Hal ini dikarenakan gadget seperti dua buah sisi mata uang. Ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Silva Irawan dengan NIM 32722001 D20062 dari Diploma 3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Sering bergadang. Yuk perbaiki jam tidur dengan cara apa sih itu bergadang? Bergadang adalah suatu kebiasaan terjaga sampai larut malam dan tidur saat pagi datang. Selain rutin berolahraga, menjaga tidur kalian tetap dalam kualitas yang baik adalah cara untuk menjaga kesehatan tubuh tetap optimal. Sebaliknya, jika pola tidur kalian berantakan, kesehatan tubuh juga akan menurun. Jika kalian termasuk orang yang punya pola tidur yang buruk, ikuti yuk caranya agar pola tidur kalian jadi lebih baik. Dengan begitu, kalian akan selalu bersemangat menghadapi hari dan terhindar dari berbagai risiko penyakit. Nah, yang pertama, buatlah rutinitas tidur. Yang kedua, konsisten dengan rutinitas tidur yang kalian buat. Yang ketiga, hindari memencet tombol snooze pada pagi hari. Dan yang keempat, perhatikan makanan dan minuman sebelum tidur seperti kopi, teh, minuman bersoda, atau minuman berenergi yang mengandung kafein dan membuat kalian terus buang air kecil, alkohol yang bisa mengganggu proses tubuh untuk tidur lebih nyenyak, makanan asam dan pedas yang membuat kalian sakit perut. Sebaiknya pilih minuman air putih di malam hari. Yang kelima, ciptakan lingkungan ruang tidur yang nyaman seperti kurangi atau hilangkan kebisingan baik dari dalam maupun luar lingkungan rumah. Hindari suara berulang seperti suara mesin dari kipas angin. Jika tidak dapat meminimalisir sumber kebisingan, gunakanlah alat bantu seperti earplug untuk tidur. Atur suhu ruangan tetap sejuk. Terlalu panas atau terlalu dingin akan mempengaruhi kualitas tidur kalian. Usahakan suhu ruangan tidur sekitar 18 derajat Celcius. Pastikan Anda tertidur dengan posisi yang nyaman dengan peralatan tidur yang mendukung seperti bantal dan selimut yang bersih. Yang keenam, atur pencahayaan kamar. Yang ketujuh, patuhi aturan tidur siang. Yang kedelapan, lakukan aktivitas yang membuat kalian rileks pada malam hari. Yang kesembilan, atur jadwal yang tepat untuk aktivitas fisik. Nah, ada juga penyebab utama bergadang. Yang pertama, bermain smartphone. Yang kedua, main game. Yang ketiga, nonton televisi. Yang keempat, banyak pikiran dan masalah. Selain menyebabkan kalian mudah mengantuk dan kelelahan, kurang tidur akibat bergadang juga bisa berpengaruh pada kondisi emosi dan psikologis. Kebiasaan sering bergadang pun diketahui dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Jadi teman-teman, yuk hindari bergadang. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Nugresa Putri dengan NIM 3272201D296. Saya dari Prodi D3 Keperawatan, Stikes Kota Sukabumi. Bagaimana kabarnya hari ini? Teman-teman, saya di sini ingin berbagi sedikit info mengenai suatu masalah yang sering dihadapi atau yang sering dialami oleh sebagian orang. Masalahnya apa sih? Pengen tahu ya? Kita simak sama-sama ya. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahan yang akan saya bahas atau informasi yang akan saya bagikan, saya pengen tanya dulu nih sama teman-teman. Teman-teman sering gak sih merasa susah tidur atau tidur larut malam? Bahkan ada yang tidak tidur sampai pagi. Nah, lo siapa di sini? Jadi teman-teman tahu nggak sih kalau ciri-ciri tersebut ternyata bisa menjadi salah satu ciri-ciri yang termasuk ke dalam bagian atau kategori insomnia loh. Insomnia itu apa sih? Penasaran? Kita cari tahu ya, apa itu insomnia dan bagaimana cara mengatasinya. Ternyata tidur merupakan proses yang kompleks yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap pada siklus tidur ini terbagi menjadi dua, yaitu tidur dengan gerak mata lambat atau yang biasa dikenal dengan non-REM, dan tidur dengan gerak mata cepat atau rapid eye movement atau yang dikenal dengan REM atau REM. Siklus tidur ini dimulai dengan tahap NREM yang memiliki 4 tahap. Tapi tidur tidak selalu melewati setiap tahap dari siklus tidur itu secara berurutan loh, dikarenakan kebutuhan tidur beragam tergantung usianya. Semakin bertambah usia, kebutuhan tidur akan semakin berkurang durasinya. Nah, lalu definisi tidur tadi, apa hubungannya dengan insomnia? Insomnia adalah gangguan kualitas maupun kuantitas tidur meskipun ada waktu yang cukup untuk tidur. Sedangkan untuk gejalanya, penderita biasanya mengalami kesulitan untuk memulai tidur. Lalu untuk gejala yang kedua itu biasanya penderita bisa terbangun berkali-kali saat tidurnya dan bangun terlalu dini hari serta sulit untuk bisa tidur kembali. Keluhan yang dirasakan paling tidak 3 kali dalam seminggu, lalu selama minimal 1 bulan penderitanya akan mengalami sulit tidur. Lalu bagaimana sih cara mengatasi insomnia? Adapun beberapa cara untuk membantu mengatasi insomnia itu, yang pertama mengatur ruangan dan tempat tidur senyaman dan setenang mungkin. Lalu yang kedua, kita bisa mempersiapkan diri kita sebelum tidur, yaitu dengan cara mencuci muka dan sikat gigi terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, kita bisa redupkan cahaya ruangan, di mana meredupkan cahaya ruangan ini membantu untuk merilekskan tubuh kita agar cepat terlelap tidur. Yang keempat, kita bisa mengatur suhu ruangan agar tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Ini mencegah untuk agar kita tidak terbangun di saat tidur. Selanjutnya, hindari berada di tempat tidur apabila benar-benar kelelahan atau sudah waktunya tidur. Dan tak lupa hindari juga mengkonsumsi rokok dan kopi, serta hindari makanan berat dalam jumlah yang banyak sebelum tidur. Dan yang paling penting, usahakan tidur tepat waktu dan bangun tepat waktu pula. Dan apabila keluhan sulit tidur masih terus berkelanjutan, segera konsultasikan dengan dokter agar mendapat penanganan seperti pemberian obat atau terapi dalam mengurangi insomnia. Nah, sudah tahu kan apa itu insomnia dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk, untuk kalian yang sudah terjerumus menjadi keluarga insomnia dan untuk kalian yang baru mau menjadi orang-orang insomnia, yuk kita belajar untuk bisa mengatasinya dan mengatur kembali
jam tidur kita menjadi lebih baik lagi. Boleh dicoba cara-cara tadi, semoga bermanfaat, semoga bisa mengurangi insomnianya ya. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.